Kubu Prabowo gagal total gara-gara Gibran ketemu Ganjar. Sekitar bulan November 2022 lalu, di mana Anies bertemu dengan Gibran di Solo. Mereka sempat sarapan bareng dan sambil membahas perkembangan kota Solo, masalah transportasi umum, dan masalah di kota. Katanya sih nggak ada pembicaraan soal politik. Dari situ mulai berkembang narasi-narasi yang cukup banyak. Ada yang bilang, Anies bertemu Gibran sebagai jalan untuk mendekati Jokowi. Ya, mungkin supaya Jokowi lebih akrab dengan Nasdem atau gimana, ya juga nggak ngerti gitu loh. Ada yang bilang Anies memuji Gibran supaya nama Anies disorot dan dibicarakan. Bahkan katanya ada pembicaraan soal rencana Gibran maju di Pilgub DKI. Narasi-narasi begini sangat banyak sehingga Gibran jadi pusing sendiri. Memang Gibran bermaksud baik sebagai seorang tuan rumah. Kalau nggak ketemuan nanti dibilang sombong. Tapi dalam politik, pertemuan seperti ini gampang dipelintir dan dipolitisasi sampai menjadi isu yang besar. Dan uniknya setelah ketemu Anies, esok harinya Gibran ketemu Ganjar dan makan sate di warung. Gibran bahkan kasih kode bahwa makan sederhana di warung itu jauh lebih enak. Ini adalah kode kalau Gibran mau menepis semua narasi-narasi yang sempat bermunculan ya. Kita semua tahu bagaimana pendukung Anies akan memanfaatkan pertemuan Anies dan Gibran untuk digoreng jadi sebuah kabar politik yang gurih. Tapi saya nggak menyangka momen itu ternyata bisa terulang lagi. Sangat mirip malah. Kali ini bukan Anies tapi Prabowo yang ketemu dengan Gibran. Kata Prabowo dia ke Solo cuma mau silaturahmi dengan Gibran. Bedanya dengan pertemuan Anies dan Gibran adalah ada relawan Gibran dan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jatim yang katanya resmi mendukung Prabowo. Kalau pertemuan Anies dengan Gibran nggak ada manuver yang mencolok. Pertemuan Prabowo dengan Gibran ya sangat jelas ada manuver politik. Prabowo katanya dia kaget sih dapat dukungan relawan itu, entah beneran atau gimana. Tapi saya langsung teringat dengan pertemuan antara Anies dan Gibran yang terulang kembali. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan dari pertemuan itu. Gibran bilang dia tidak bermaksud bikin manuver politik. Dia mengaku sebagai bocil yang gak bisa bikin manuver. Karena memang ada relawan yang mengaku dukung Prabowo, mau tidak mau PDIP panggil Gibran untuk memberikan penjelasan. Harusnya Gibran bisa diberikan sanksi karena isu tersebut. Tapi dia gak dapat sanksi apapun, cuma dapat beberapa nasihat. Gibran udah jelasin semuanya ke DPP PDIP. Sekjen PDIP Hasto mengingatkan agar Gibran hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. Posisi Gibran sebagai anak Jokowi menjadikannya sangat strategis. Hal ini yang bikin banyak pihak datang ke Solo untuk manuver politik. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang bikin framing di media? Kalau tujuan Gibran hanya untuk makan bareng Prabowo, maka isu liar yang muncul ini adalah ini ulah siapa sih? Sesudah dengar penjelasan dari Gibran, PDIP bicara soal manuver politik dan dansa politik yang menyesat. Artinya Gibran nggak tahu apa-apa soal manuver politik itu. Dia terikut arus dan belum sadar saat itu ya. Dia termakan umpan manuver politik. Bahkan sebelumnya ada gosip bahwasanya pertemuan Prabowo dan Gibran adalah isyarat Gibran bakal diajak sebagai cawapresnya Prabowo. Saya sudah sering kali loh dengar soal Gibran cawapres, tapi sampai detik ini itu kayaknya nggak mungkin bisa karena Gibran baru 35 tahun sedangkan undang-undang pemilu mengharuskan capres ataupun cawapres minimal usianya 40 tahun. Ya entah kebetulan atau enggak, ada yang sedang menggugat syarat usia capres dan cawapres ke MK. Salah satunya partai PSI. Kalau PSI ya saya kurang tahu, tapi ada dua kepala daerah lain yang juga ikut menggugat. Dua-duanya juga dari Partai Gerindra. Apakah kalian nggak merasa aneh? Ya sangat kebetulan mereka menggugat usia capres dan cawapres, selalu ada iring-iringan rumor soal Gibran jadi cawapres. Ini kayak udah dirancang dengan rapi dan mulus. Terus tidak lama sesudah ketemu Prabowo, Gibran langsung makan malam bersama dengan Ganjar. Gibran akan buat acara besar dengan Ganjar yaitu konsolidasi dengan para relawan dan jumlah massa yang besar. Sebelum itu Gibran juga bilang dia tegak lurus dengan Ketua Umum PDIP dan ikuti arahan dari partai. Maka dengan demikian kubu Prabowo yang katakanlah mau bikin narasi Gibran dukung Prabowo ya akhirnya gagal total. Gibran juga nggak pernah secara terang-terangan menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres. Dan ketika Prabowo ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, banyak orang yang merasa kok heran deh, kok bisa lawan politik Jokowi 2 kali kalah di Pilpres sudah pasti jadi oposisi tapi akhirnya kok jadi menteri. Nah sebelum itu juga ada kabar Gerindra minta jatah 3 menteri kepada Jokowi.
Ini yang bilang adalah Arief Poyuono loh, yang waktu itu jadi wakil ketua umum. Dari sini kita bisa melihat Prabowo seperti mengubah taktik politiknya. Dia nggak bisa terus-terusan berlawanan dengan Jokowi, makanya pilihan paling logis adalah dekat dengan Jokowi. Buktinya, cara ini memang berhasil menaikkan citra politik Prabowo. Bahkan Prabowo dibilang paling cocok meneruskan kepemimpinan Jokowi. Bayangkan kalau Prabowo saat ini nggak jadi menteri, melainkan jadi oposisi yang kerjanya terus mengkritik, apakah Prabowo bisa sesukses sekarang? Mendapatkan pujian dari Jokowi jauh lebih bagus ketimbang jadi oposisi. Ya memang, dari awal Prabowo jadi menteri, saya udah menduga dia bakal nyapres lagi nanti nih di Pilpres 2024. Ternyata tebakan saya benar. Kalau Prabowo nggak mau nyapres lagi, ngapain jadi menteri gitu loh. Justru lebih masuk akal kalau jabatan menteri itu adalah batu loncatan sekaligus cara agar Prabowo bisa dekat-dekat dengan Jokowi. Dan sebenarnya kita nggak perlu terlalu sulit deh untuk berkesimpulan bahwa Gibran ini mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo. Nggak perlu kita melihat perdebatan antara dua kubu dari pendukung Gibran yang terpisah menjadi pendukung Prabowo ataupun pendukung Ganjar. Karena memang secara jelas bahwa Gibran ini punya sebuah pendapat dan dukungan kepada salah seorang capres. Hari ini Gibran tiba di kantor DPP PDIP di Jakarta sekitar pukul 10.30 pagi tanggal 22 Mei 2023. Dia dari Solo datang ke Jakarta menggunakan baju merah PDIP. Gibran tiba menggunakan mobil Kijang Innova berwarna hitam dengan plat B1072ZF, dan setidaknya kita melihat Gibran konsisten tidak menggunakan mobil dinas karena mobil tersebut adalah mobil plat hitam yang merupakan milik pribadi. Dan terlihat juga Gibran langsung turun dari pintu sebelah kanan mobil dan menggunakan baju merah berseragam PDIP, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun sudah ada di kantor DPP terlebih dahulu. Bagi saya pemanggilan ini wajar ya, karena memang kita mengetahui di PDIP sendiri yang namanya loyalitas dijunjung tinggi untuk menjamin partai politik yang tegak lurus dengan kepentingan rakyat. Saya juga yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tegak lurus dengan kepentingan rakyat, sehingga ketika mereka memanggil kader-kader itu pun demi menjadi sebuah partai yang menyuarakan suara rakyat. Ya, sebelumnya Ganjar juga pernah dipanggil khususnya dalam hal pencapresan waktu itu. Ganjar juga pernah dipanggil dan menerima teguran dari PDIP karena sempat mengatakan bahwa dia siap padahal belum ada komando dari partai. Bagi saya sih, loyalitas kepada partai ini adalah sebuah loyalitas yang sangat baik, karena memang PDIP sendiri lahir dari rahim rakyat dan apa yang kadernya kerjakan adalah untuk kepentingan rakyat. Sekitar bulan November 2022 lalu, di mana Anies bertemu dengan Gibran di Solo, mereka sempat sarapan bareng dan sambil membahas perkembangan kota Solo, masalah transportasi umum dan masalah di kota. Katanya sih nggak ada pembicaraan soal politik. Dari situ mulai berkembang narasi-narasi yang cukup banyak. Ada yang bilang, oh Anies bertemu Gibran sebagai jalan untuk mendekati Jokowi. Ya mungkin supaya Jokowi lebih akrab dengan Nasdem atau gimana, ya juga nggak ngerti gitu loh. Ada yang bilang Anies memuji Gibran supaya nama Anies disorot dan dibicarakan. Bahkan katanya ada pembicaraan soal rencana Gibran maju di Pilgub DKI. Narasi-narasi begini sangat banyak sehingga Gibran jadi pusing sendiri. Memang Gibran bermaksud baik sebagai seorang tuan rumah. Kalau nggak ketemuan nanti dibilang sombong. Tapi dalam politik, pertemuan seperti ini gampang dipelintir dan dipolitisasi sampai menjadi isu yang besar. Dan uniknya setelah ketemu Anies, esok harinya Gibran ketemu Ganjar dan makan sate di warung. Gibran bahkan kasih kode bahwa makan sederhana di warung itu jauh lebih enak.